Halo semua, saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman Bapak Ibu semua yang baru bergabung dan bagi teman-teman Bapak Ibu yang sudah lama bergabung, saya ucapkan selamat datang kembali dan mari sama-sama kita dengarkan cuplikan video berikut ini. Bila benar nanti Gibran bakal terpilih maju di DKI Jakarta, dia bakal mengikuti jejak ayahnya, Presiden Jokowi, dari wali kota Solo kemudian ditarik untuk bertarung di pemilihan gubernur DKI. Sebelum akhirnya jadi Presiden Republik Indonesia. Tapi naik ke level gubernur di 2024, apakah ini nggak kepagian buat Gibran? Ini pertanyaan valid. Soalnya Jokowi yang sangat cemerlang sekalipun, dia perlu menjabat 2 periode di Solo, walau di periode kedua nggak menjabat penuh sebelum diajukan ke Jakarta. Bila di tahun 2024 Gibran ikut ujian naik kelas, pengalamannya kurang dari 4 tahun menjabat wali kota. Ini hanya setengah dari pengalaman Jokowi memimpin kota Solo antara tahun 2005 sampai dengan 2012, sekitar 7 tahun. Lalu, apa yang membuat PDI Perjuangan yakin di tahun 2024 nanti Gibran sudah cukup matang untuk naik ke level gubernur dan di provinsi sepenting DKI Jakarta pula? Ketemu lagi dengan saya, Rini Budoyo, di Hot Topic, di kanal pendukung setia Pak Jokowi, di kanal 2045 TV. Terus jaga disiplin kita tunggu dan ikut komando Pak Jokowi. Soal masa depan Gibran, kita bakal bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana dulu. Ada 5 faktor yang mendukung Gibran untuk segera diadu di Pilgub DKI 2024 nanti. Yang pertama, sudah pasti Gibran nggak perlu lewat jalan yang sama sulitnya dengan yang dilalui ayahnya, Presiden Jokowi. Dulu, sebagai pemula di ranah politik nasional, sebagai orang luar, hanya seorang rakyat biasa, bukan bagian dari elit politik, Jokowi tentu harus memulai dari nol dan dia sama sekali nggak dikenal. Dia juga harus meraba-raba bagaimana politik di Indonesia dimainkan, hingga kemudian menjadi sangat mahir dalam mendulang suara rakyat dan juga jago dalam memainkan bidak catur berhadapan dengan para tokoh elit politik nasional. Kondisi Gibran jauh berbeda dengan ayahnya. Dalam berpolitik, dia punya guru terbaik dalam sosok Jokowi. Selain itu, dia bukan orang luar, bukan rakyat biasa, melainkan sudah menjadi bagian dari elit politik itu sendiri. Jalan untuk Gibran sudah dibukakan oleh Jokowi. Karenanya sangat masuk akal bahwa jalan yang mesti dilalui Gibran tidak sepanjang dan berliku seperti yang harus dilalui ayahnya dulu. Faktor yang kedua, berkat posisi Jokowi sebagai presiden yang berhasil membangun reputasi sangat bagus, Gibran mewarisi jejaring politik yang sangat luas. Bahkan, mungkin boleh dikata lebih luas dibandingkan Jokowi. Soal keluasan jejaring ini, memang Jokowi memiliki network yang maha luas, hingga ke pemimpin-pemimpin negara lain. Tapi dalam konteks pemilihan di tingkat nasional, Gibran tampaknya bisa lebih diterima dibanding Jokowi. Contohnya adalah keakraban Gibran dengan 2 tokoh oposisi, yakni Anies Baswedan dan Roky Gerung. 2 orang itu bisa dipastikan akan sulit berakrab-akrab dengan Presiden Jokowi, walaupun Pak Jokowi terkenal sebagai pribadi yang memiliki hati yang sangat lapang. Dikenal punya sikap yang kaku, Gibran ternyata memiliki keluasan dalam berpolitik. Sikap rendah hati dan penuh hormat di hadapan tokoh-tokoh oposisi membuatnya bisa diterima dengan baik oleh mereka. Mungkin
Ini salah satu nasihat yang dibisikkan Jokowi pada anak sulungnya itu. Gibran harus jauh lebih luwes dibandingkan Jokowi. Teman-teman, Bapak Ibu semua, demikian cuplikan videonya sebagaimana sudah kita dengarkan secara bersama satu penjelasan dari Mbak Rini Budoyo, dan memang situasi politik yang sedang berlangsung di bangsa kita hari-hari ini begitu menakjubkan. Dan sebenarnya bukan hanya nama Gibran ya yang hangat diperbincangkan beberapa waktu belakangan terkait dengan Pilkada DKI pada tahun 2024, tetapi juga ada nama Ahok yang disebut-sebut punya potensi di Pilkada DKI pasca Pilpres 2024. Bahkan dalam salah satu pemberitaan dikabarkan Pilkada 2024 Ahok dijagokan jadi Gubernur DKI Jakarta. Lalu kemudian teman-teman Bapak Ibu sekalian, menariknya baik itu Gibran Rakabuming Raka maupun Ahok ini adalah dua-duanya kader dari PDI Perjuangan. Apakah nantinya kedua tokoh ini bakalan disandingkan di Pilkada DKI pada tahun 2024? Mungkin saja, mungkin juga tidak. Tetapi yang pasti beberapa waktu belakangan kedua nama ini hangat sekali diperbincangkan, baik itu Gibran, karena Gibran selama menjadi wali kota Solo juga diapresiasi ya, kinerjanya luar biasa. Bahkan beberapa waktu yang lalu Gibran ini juga salah satu ya pejabat ataupun kemudian kepala daerah yang tegas terkait dengan tegaknya toleransi di wilayah yang dipimpinnya. Memang luar biasa sekali ya teman-teman Bapak Ibu sekalian, dan demikian juga dengan Pak Ahok. Ya, selama di DKI beliau ini juga dikenal sebagai sosok yang tegas, sosok yang luar biasa. Bahkan beberapa waktu yang lalu itu ketika Ahok sebagai gubernur ya, balai kota itu dibuka sebagai ruang pengaduan langsung dari masyarakat yang mau menyampaikan keluh kesahnya ataupun persoalan-persoalan yang dihadapi langsung disampaikan secara face to face ya, tatap muka dengan Ahok. Jadi memang luar biasa sekali baik itu Gibran maupun Ahok. Saya pikir secara pribadi ya ini dua sosok yang memang punya potensi, dan bukan hanya sekedar punya potensi, punya kemampuan kepemimpinan, tetapi ini lebih daripada itu, mereka ini orang-orang yang punya hati, yang peduli terhadap masyarakat yang mereka pimpin ataupun yang peduli terhadap wilayah yang mereka pimpin. Karena itu seperti apa kelanjutannya nanti kita akan nantikan, karena memang situasi politik yang sedang berlangsung di bangsa kita di Indonesia beberapa waktu belakangan itu luar biasa sekali. Bahkan sampai hari ini pembicaraan hangat di tengah-tengah masyarakat itu adalah mengenai siapa nantinya yang bakalan menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo, lalu siapa juga yang bakalan menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Karena kalau Anies Baswedan cawapresnya sudah jelas, yaitu adalah Cak Imin PKB, Cak Imin dari PKB. Jadi teman-teman itu sudah sangat jelas sekali. Teman-teman, saudara-saudara sekalian, beberapa waktu belakangan justru muncul satu opini yang katanya kemungkinan antara Prabowo dan juga Ganjar ini bisa nanti bersanding bersama-sama. Ya mungkin nanti bakalan ada yang menjadi capres, bakalan ada yang menjadi cawapres. Apakah itu bisa terrealisasi? Ya mungkin saja, tapi kemarin juga saya sempat dengar ya satu analisa dari seorang pengamat yang menyampaikan bahwa memang karena elektabilitas Ganjar maupun Prabowo ini sangat tipis bedanya, ya memang sejauh ini yang mendominasi adalah Ganjar Pranowo. Jadi agak susah memang ya kedua tokoh ini bisa ditempatkan sebagai cawapres. Jadi karena elektabilitasnya yang sama-sama kuat ya. Tetapi juga Puan Maharani menyampaikan bahwa ya namanya dalam situasi politik ini segala sesuatu bisa saja menjadi mungkin kalau kemudian ada kesepakatan, dan itu yang dipandang ya sebagai suatu kebaikan bagi bangsa kita Indonesia. Dan Puan Maharani menyampaikan segala sesuatu bisa saja nantinya menjadi mungkin ya. Tentu akan ada pertimbangan-pertimbangan, akan ada komunikasi ataupun kesepakatan-kesepakatan politik terkait dengan hal itu. Tetapi saudara-saudari semuanya ya, teman-teman sekalian, memang luar biasa sekali ya tokoh-tokoh yang dibicarakan beberapa waktu belakangan, baik itu mengenai capres, cawapres maupun juga pilkada, dan terutama yang hangat juga disampaikan ataupun menjadi obrolan itu adalah mengenai pilkada DKI ya, dan munculnya kembali nama Ahok selain daripada Gibran. Bahkan selain daripada itu, dalam salah satu pemberitaan juga dikabarkan Gibran dinilai lebih cocok maju Pilgub DKI Jakarta dibandingkan Jateng. Nah, ini memang beberapa waktu yang lalu nama Gibran ini juga sempat ya disebut-sebut sebagai sosok yang mungkin saja nantinya bakalan mencalonkan diri sebagai gubernur di Jateng yang menggantikan ataupun melanjutkan kepemimpinan dari Ganjar Pranowo ya, karena Ganjar Pranowo kan sudah selesai ya masa jabatannya. Lalu kemudian sekarang ini ada PJ ya, PJ gubernur. Tetapi di pilkada selanjutnya nantinya apakah Gibran akan mencalonkan diri?
ya mungkin dengan program-program andalannya, ya mungkin saja teman-teman ya. Tapi ada yang menyampaikan bahwa sebaiknya Gibran itu lebih cocoknya di DKI. Nah, kalau Gibran pada akhirnya oleh PDI Perjuangan bakalan mencalonkannya sebagai gubernur di DKI, memang akan menarik teman-teman ya. Seperti yang pernah kita lihat ya, Pak Jokowi itu kan memulai karir politiknya dimulai dari wali kota Solo, lalu kemudian menjadi gubernur di DKI Jakarta, ya jadi wali kota Solo, lalu kemudian jadi gubernur di Jakarta. Selain daripada itu, ya lalu kemudian mencalonkan diri sebagai presiden dan memenangkannya selama 2 periode. Jadi memang Pak Jokowi ini juga karir politiknya luar biasa ya. Dari wali kota menang, di Jakarta juga menang, di Pilpres 2 periode juga menang. Jadi ini memang apakah nantinya Mas Gibran bakalan mengikuti jejak dari sang ayah? Ya mungkin saja, mungkin juga tidak ya, tergantung nanti citra apa dan seperti apa kinerja yang bakalan diejawantahkan oleh Mas Gibran selama kepemimpinannya, karena beliau sudah mulai dulu lah dari Solo ini ya sebagai wali kota, memang patut diapresiasi, kinerjanya juga bagus dan sikapnya terhadap keberagaman beragama juga bagus. Ya seperti apa nantinya, apakah kelanjutannya dia akan maju ke Pilgub DKI atau Ahok yang bakalan maju, ya segala sesuatunya masih mungkin saudara-saudari ya. Jadi kita nantikan saja. Tapi harapan saya sebagai rakyat biasa, ya semoga siapapun yang nantinya bakalan memimpin daerah-daerah di Indonesia ataupun di RI1, kita mengharapkan mereka adalah orang-orang yang tidak hanya mahir dalam menyampaikan gagasan, tetapi juga mahir dalam hal ya menyelesaikan dan mewujudkannya, terutama untuk kepentingan bangsa kita Indonesia yang luar biasa, yang diwarnai yang penuh dengan keberagaman ini. Jadi mari terus mengharapkan apa yang baik, apa yang berguna bagi bangsa kita Indonesia, dan tentu ya mari terus doakan saudara-saudari ya, teman-teman sekalian ya, supaya bangsa kita terus juga diberkati oleh Tuhan Yesus, oleh Tuhan yang Maha Esa itu yang senantiasa juga menjadi harapan kita semua. Jadi sekian untuk pembahasan ini. Mari silakan berikan tanggapan ataupun komentar kalian di kolom komentar yang sudah tersedia, dan jangan lupa berikan like pada pembahasan ataupun pada video kita ini.